Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya, dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalin kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia kecil. Mande bersama Malin telah lama menjalin hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Woi Rashid. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashid, apa kabar kamu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Apa kabar denganmu? Seperti yang kamu lihat, aku juga sehat walafiat. Ada apa gerangan kamu datang ke sini kali ini? Apakah kamu membawa kabar baik? Tentu saja aku membawa kabar baik untukmu. Kabar apa itu? Aku tadi melihat kapal besar bersandar di Pantai Manis. Aku ingin mengajak menumpang kapal itu. Di sana, maksudmu kita akan pergi merantau? Ya, kau tidak bosan itu? Buat kapal yang membagikan ibumu? Aku ingin, tapi aku tak tega pada ibuku. Aku tak tega meninggalkan sendirian di kampung. Baiklah, berbicara dengan ibumu. Kalau begitu, ya sudah ya kawan. Aku lagi menemui ibuku terlebih dahulu. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Malin berkata, Ibu, bolehkah aku pergi merantau? Kamu juga sekali kalau gila, bagaimana dengan ibu ini? Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Aku tidak ingin terus-terusan begini. Aku ingin kita sukses dan kaya. Sudah memikirkan masing-masing keinginan ini, Nak? Sudah, Bu. Besok pagi, aku dan Rashid akan pergi menumpang ke kapal untuk pergi ke pulau seberang. Baiklah, Nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah. Baik, Bu. Malin berjanji tidak akan melupakan Ibu. Baiklah, Nak. Jika itu menjadi keputusanmu, ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, Nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Baik, Bu. Terima kasih. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tepi tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Selanjutnya Rashid, tentang apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus berikhtiar untuk mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Kalau yang hendak mencari pekerjaan, kebetulan sekali. Saya sedang mencari dua pekerja kuat seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Bukan Tuan. Apakah kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Terima kasih Tuan. Jika berkenan, perkenalkan. Saya Malin. Ini sahabat saya Rashid. Baiklah, Malin, Rashid, kalian berdua ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Kalian istirahat dulu di rumahku. Akan kujelaskan apa yang akan kalian kerjakan esok hari. Baik Tuan. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin,
dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya, yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya, yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut, yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki atas kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, pemuda itu. Namanya Malin. Emang ada apa? Tidak ada apa-apa, Ayah. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabatnya. Rashid, apakah itu kau? Malin, wah ini benar kau sudah menjadi orang sukses sekarang. Ya, seperti yang kau lihat, aku ini sekarang telah menikmati hasil jerih payahku selama ini. Dia di sampingku, dia adalah istriku. Dia adalah anak dari saudagar kaya yang kemarin mempekerjakan kita. Ya Malin, kau sudah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum. Nah, ya sudahlah, aku ingin jalan-jalan dulu. Tentu saja kau yang senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Alhamdulillah, Kak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang? Mengapa kau tidak mengabari ibu terlebih dahulu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Malin, Anda apakah wanita tua ini adalah ibumu? Malin. Wanita tua, berhentilah mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tak pernah punya ibu seburuk ini. Siapa wanita tua ini? Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa ia berubah? Jika ia bukan anakku, maka maafkanlah. Jika ia anak kandungku, maka hukumlah. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Kenapa ini?
Ada apa ini Kanda sebenarnya? Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai reda, di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka, yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang. Dan jangan lupakan jasa orang tua yang mencintai dan mendidik dari kecil. Itulah kisah si Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang, si anak durhaka pada ibunya. Semoga apa yang kami suguhkan ini bisa diambil hikmahnya dan dapat menjadi pelajaran bersama. Semoga kalian menyukai dan dapat menjadi pecutan untuk kita bersama. Itulah sekilas persembahan teater dari kami.